Halo, perkenalkan, nama saya Brian Yusua Primatama Pakpahan dari kelas AK405 jurusan S1 Akuntansi Universitas Berasia. Pada presentasi kali ini merupakan presentasi ujian tengah semester terkait penyampaian analisis terhadap sebuah jurnal ilmiah yang bertema manajemen rantai pasok, khususnya terkait pengelolaan limbah makanan dalam sektor e-commerce melalui teknologi FTF, EF, WMM. Kita hidup di era digital yang menuntut efisiensi dan keberlanjutan dalam setiap aspek bisnis, termasuk dalam rantai pasok makanan. Dalam presentasi ini, saya akan mengajak kita memahami bagaimana e-commerce selain membawa kemudahan, juga menciptakan tantangan baru seperti peningkatan food waste. Oleh karena itu, solusi yang inovatif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mengelola tantangan ini. Jurnal yang saya angkat berjudul Food Waste in the Era of E-commerce: A Novel Farm to Fork EFW Management Methodology. Jurnal ini ditulis oleh A. Mohammed dan tim, serta diterbitkan di International Journal of Production Economics oleh Elsevier pada tahun 2025. Jurnal ini menawarkan sebuah pendekatan baru yang disebut FTF, EF, WMM untuk mengelola limbah makanan secara strategis dalam rantai pasok digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metodologi baru yang mampu mengidentifikasi titik-titik kritis terjadinya pemborosan makanan. Selain itu juga, metodologi ini dirancang untuk membantu pelaku industri dalam mengurangi food waste secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi digital mulai dari produksi hingga konsumsi akhir, hulu ke hilir. Penelitian ini menemukan bahwa food waste tidak hanya terjadi di tahap akhir, seperti di tingkat konsumen, tapi juga di titik-titik awal dan tengah rantai pasok, seperti saat pengemasan, distribusi, dan pemrosesan data stok. Metode ini membantu mengidentifikasi titik-titik tersebut dan menawarkan sistem monitoring berbasis IoT, blockchain, dan juga big data. Misalnya, pemanfaatan sensor suhu dan kelembapan selama pengiriman dapat mengurangi risiko produk basi. Di sisi lain, e-commerce memberikan peluang untuk manajemen stok yang lebih presisi, namun juga berpotensi menimbulkan pemborosan karena fluktuasi permintaan yang cepat dan overstock. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Metode ini menekankan pentingnya kolaborasi antar pelaku supply chain, penggunaan data real-time, serta pengambilan keputusan berbasis sistem. IoT berfungsi memantau kondisi produk secara langsung. Blockchain menjaga transparansi data, sementara big data digunakan untuk menganalisis pola pemborosan dan prediksi permintaan. Jurnal ini memiliki banyak kelebihan tentunya. Pendekatannya sangat komprehensif karena mencakup seluruh siklus distribusi makanan dari petani ke konsumen. Ia juga memanfaatkan teknologi terkini yang relevan dengan perkembangan digital saat ini. Selain itu, jurnal ini sangat aplikatif bagi industri makanan yang tengah mengalami transformasi digital. Dan tentu saja, metodologi FTF, EF, WMM yang ditawarkan memberikan kontribusi baru bagi literatur akademik dan praktik manajemen rantai pasok. Meski begitu, jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, belum ada uji coba nyata secara lapangan, sehingga efektivitas metodologi ini masih bersifat teoritis. Yang kedua, studi ini lebih berfokus pada konteks negara maju, di mana infrastruktur digital sudah mapan. Negara berkembang seperti di Indonesia ini, masih banyak pelaku UMKM di sektor makanan yang belum siap beralih ke sistem berbasis teknologi tinggi. Selain itu juga, jurnal ini kurang membahas aspek sosial dan budaya konsumen yang juga memengaruhi pemborosan makanan. Saya menilai jurnal ini sangat relevan dengan kondisi rantai pasok masa kini. Namun, penerapannya di Indonesia masih memerlukan penyesuaian. Sebagai contoh, pada UMKM pengolahan makanan di pasar tradisional, sistem seperti FTF, EF, WMM mungkin terlalu kompleks jika tidak disederhanakan. Di
diperlukan pelatihan, subsidi teknologi, dan dukungan kebijakan agar pendekatan ini bisa diimplementasikan dengan efektif dan inklusif. Kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan akademisi menjadi kunci. Kesimpulannya, FTF-IFWMM ini merupakan metode yang sangat menjanjikan dalam mengurangi food waste melalui integrasi teknologi dalam rantai pasok makanan. Namun, adaptasi terhadap kondisi lokal sangat penting. Saya merekomendasikan adanya uji coba bertahap di sektor-sektor kecil, serta dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan digital dan insentif adopsi teknologi. Dengan demikian, transformasi menuju supply chain yang berkelanjutan dapat dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru dan mendorong kita untuk terus berinovasi dalam membangun rantai pasok makanan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab. Terima kasih.